Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Daniel Noprianto dengan NIM 241081711010. Pada video kali ini saya ingin membuat video tentang tugas pemrograman mobile, yang dimana tugasnya itu membandingkan pembuatan aplikasi mobile menggunakan coding manual atau menggunakan skill dan menggunakan tools bantuan AI. Jadi untuk video yang pertama itu saya ambil dari Code at Home dengan judul membuat aplikasi to-do list dengan Android native Kotlin, yang menunjukkan proses pembuatan aplikasi menggunakan Android Studio dan bahasa Kotlin secara manual. Dan untuk video kedua itu saya ambil dari channel Tekis5 yang judulnya Build an Android App Using AI No Coding, yang menunjukkan pembuatan aplikasi Android dengan bantuan AI tanpa perlu menulis kode secara manual. So langsung saja kita ke video yang pertama ini. Nah, video yang pertama ini menunjukkan proses pembangunan aplikasi to-do list menggunakan Android Studio dan bahasa Kotlin. Lalu proses dimulai dari membuat project baru, kemudian mendesain tampilan menggunakan file XML, lalu menulis logika aplikasi menggunakan bahasa Kotlin. Jadi si programmer ini menghubungkan tombol dengan fungsi, mengatur tampilan daftar menggunakan reseller view, lalu juga melakukan debugging ketika terjadi error pada saat dia merun aplikasinya. Jadi semua hal ataupun proses itu dilakukan secara manual tanpa bantuan AI atau dari tools lainnya lah. Jadi untuk kesimpulan video pertama ini yaitu adalah pembuatan aplikasi yang sepenuhnya bergantung pada kemampuan teknis si programmernya. Jadi si programmer atau si developer ini memahami struktur folder, arsitektur dari projectnya, serta juga alur kerja aplikasi Androidnya secara menyeluruh. Jadi dia tahu tuh misalnya ada error, bagaimana dan di mana letak errornya, dan dia juga bisa melakukan debugging. Lalu metode ini, keuntungan dari video pertama ini adalah membangun pemahaman yang mendalam terhadap bagaimana aplikasi bekerja, bagaimana data diproses, dan juga bagaimana error itu diperbaiki atau debugging. Meskipun prosesnya lebih lama, metode ini yang video pertama ini sangat kuat dalam membangun fondasi programming. Jadi fundamentalnya kita sangat bagus lah belajar kalau memang dari manual coding. Lanjut kita ke video kedua. Nah, video kedua ini menggunakan AI atau no coding. Ini menunjukkan pembuatan aplikasi mobile full AI, jadi tidak ada coding, tidak mengoding manual lah. Jadi pada video ini si developer atau si programmingnya itu tidak menuliskan kode secara manual, tapi sebaliknya ia memberikan instruksi atau sebuah prompt text kepada si AI, dan si AI-nya itu secara otomatis menghasilkan struktur aplikasi serta kode yang dibutuhkan menurut dari promptnya. Jadi prosesnya ini jauh lebih cepat dibandingkan metode yang manual. Teknis menulis, fokus utamanya ini bukan pada proses menulis atau mengetik codingnya secara manual, tetapi fokusnya itu pada hasil akhir berupa aplikasi yang sudah jadi lah secara instan. Jadi kesimpulan untuk video yang kedua adalah bahwa si AI ini mampu mempercepat proses development dan menurunkan hambatan teknis bagi pemula atau non-programmer. Ini membantu banget nih bagi pemula ataupun non-programmer. Namun dalam metode ini pemahaman terhadap instruktur internal dari aplikasi itu tidak terlalu ditonjolkan, ataupun itu malahan lebih fatalnya itu bisa tidak paham sama sekali, apalagi bagi orang yang pemula ataupun non-programmer. Jadi dia cuma tahu buat aplikasi saja tanpa tahu logikanya lah. Nah ya, logikanya itu bagaimana sih aplikasinya berjalan. Jadi selanjutnya kita masuk ke perbandingan. Nah, di perbandingannya itu pada video pertama, programmer itu berperan penuh sebagai penulis kode maksudnya. Dan pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh si
programmernya. Jadi dari awal nih rancangan, arsitektur, pengodingannya, coding manual, dan juga debugging segala macam, logikanya juga itu dipengaruhi dari logika si programmer. Jadi pure human. Jadi ini sangat-sangat berasal dari diri sendiri. Nah gitu. Dan juga semua errornya itu diselesaikan secara manual debuggingnya. Jadi untuk video yang kedua, yang dimana AI-nya mengambil peran besar dalam menghasilkan kode, itu lebih ke arah si programmernya itu mengarah ke sebagai supervisor ataupun pengarah aja. Jadi dia cuma menggunakan prompting, cuma mengarahkan seperti ini, aplikasi seperti ini perlunya ini, fiturnya seperti ini. Jadi seperti itu aja, tidak terlalu tidak terlalu kayak si coding manual. Jadi memang cukup teks aja, tidak terlalu banyak memikirkan lah bagaimana aplikasinya nanti. Tapi ada juga nih dari segi pembelajarannya untuk perbandingan video ini. Jadi metode manual itu melatih logika, algoritma, dan problem solving. Sementara yang AI ini fokusnya itu ke efisiensi waktu dan kecepatannya. Jadi itu misalnya kita perlu cepat, ketika diminta cepat tuh kita bisa menggunakan AI buat aplikasinya. Dan juga ada juga nih dari segi industri modern, keduanya ini sama-sama bagus, memang bagus. Developer itu pada hakikatnya tuh perlu banget memahami dasar pemrograman, tetapi juga bisa memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitasnya. Di perbedaan paling mendasar dari dua video ini adalah tingkat kontrol. Jadi pada metode manual itu dikontrol penuh oleh si programmernya, sedangkan pada metode yang menggunakan AI itu sebagian kontrolnya diambil alih oleh AI. Selanjutnya cek dulu berapa menit, 7 menit masih oke. Kritik dan pendapat saya, menurut saya kedua metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode manual memang lebih lambat tetapi bermanfaat untuk membangun fondasi yang kuat. Nah, itu fundamentalnya, jadi punya logiknya si programmer. Jadi sedangkan menggunakan AI itu cepat dan efisien, tetapi beresiko membuat pengguna tidak memahami konsep dasar dari program aplikasi yang dibuat. Jadi cuma tahu aplikasinya sudah jadi, sudah aja gitu. Jadi AI ini saya pikir bukan ancaman bagi programmer, tetapi AI adalah alat yang membantu programmer agar lebih efisien lagi lah lama menggunakan waktu gitu loh. Jadi masalahnya itu bukan pada teknologinya, melainkan pada cara kita menggunakannya, ataupun bagaimana kita memanfaatkan AI tersebut untuk membantu kita di programming lah. Jadi alangkah baiknya lah jika seorang itu belajar manual dulu untuk memahami fundamentalnya, lalu baru jika sudah memahami fundamental baru bisa tuh menggunakan AI sebagai alat bantunya biar bisa memahami logik dari program yang dibuat oleh AI. Namun jika langsung ke AI tanpa dia mempelajari si fundamental, maka mungkin saja itu aplikasinya jalan-jalan aja, cuman si programmernya atau si pembuat itu tidak terlalu mengerti lah bagaimana aplikasinya berjalan, ataupun nanti misalnya ada error tuh dia bingung tuh errornya di mana, kenapa, dan bagaimana cara memperbaikinya. Terus selanjutnya, apakah aplikasi mobile boleh diperkenalkan secara dini? Boleh banget. Jadi itu boleh banget untuk kita memperkenalkan aplikasi mobile ini ke anak-anak usia dini lah, SD, SMP, SMA. Lalu pentingkah mengenalkan Android atau Kotlin itu sejak dini? Kalau menurut saya penting, tapi itu secara bertahap. Jadi misalnya nih kita untuk anak SD itu memperkenalkan berpikir logika dasarnya, berpikir secara logikanya bagaimana urutannya. Misalnya misalkan melakukan A akan terjadi B, dan juga mengajarkan cara berpikir secara komputasional. Nah itu untuk anak SD lah. Lalu selanjutnya kalau untuk SMP, jadi kita mulai bisa memperkenalkan konsep dari algoritma sederhana dan variabel-variabel dan struktur percabangan lah kayak if else. Itu boleh banget tuh anak SMP kan, apalagi itu masih yang simpel-simpel aja. Nah barulah untuk anak SMA sudah memungkinkan bisa belajar dasar bahasa Kotlin
dan pengembangan aplikasi Android secara sederhana. Jadi itu bertahap dari SD, SMP, SMA. Karena generasi sekarang hidup di era digital tentunya berkembang setiap saatnya, malah tiap waktu, tiap detik itu berkembang. Jadi perlu banget nih kita memahami cara kerja teknologi, karena itu bukan hanya pilihan, tapi itu memang kebutuhan dari kehidupan zaman sekarang. Namun pengajaran ini dilakukan dengan pendekatan yang seru lah, menyenangkan dan sesuai tahap perkembang usianya. Jadi kita sesuai porsi aja lah gitu. Misalnya untuk anak SD itu bagaimana porsinya, SMP dan SMA itu bagaimana porsinya. Jadi kita tidak terlalu bisa memaksakan porsi untuk setiap umurnya. Takutnya mereka mungkin tidak paham, jenuh, bosan karena tidak sesuai dari usianya. Jadi kesimpulan akhirnya ini, metode manual membangun fondasi yang kuat atau fundamental si programmernya. Dan untuk yang metode menggunakan AI tools itu mempercepat development. Jadi developer yang saya pikir menurut pendapat saya yang ideal pada zaman sekarang itu adalah yang menguasai fundamental dari pemrograman, sekaligus dia memanfaatkan AI secara bijak untuk membantu dia mengerjakan project ataupun suatu tugas lah. Tentunya juga teknologi itu akan terus berkembang, tetapi kemampuan berpikir secara logis dan memahami sistem adalah hal yang paling penting, karena itu cuma dimiliki oleh manusia. Berpikir secara logika contohnya kayak problem solving, bernalar itu dimiliki manusia saja. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga ini bermanfaat. Saya juga minta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan pada video kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.